Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan ulang sebuah film horor zombie berjudul Infection yang rilis tahun 2019. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu hari di Venezuela, seorang pekerja bangunan bernama Leo menanyakan kepada rekan yang bernama Dimitri mengenai obat sakit kepala. Dari situ, keduanya memasuki suatu ruangan. Di ruangan ini, Dimitri langsung meracik obat sakit kepala yang dimaksud. Namun saat akan menggunakannya, ternyata dia kehilangan jarum suntik sehingga harus mencari terlebih dahulu. Cukup lama mencari, akhirnya Dimitri menemukan sebuah jarum suntik di wastafel yang sangat menjijikan. Setelah menggunakannya, Dimitri langsung tumbang. Melihat hal tersebut, Leo mencoba bertanya. Tapi akibat Dimitri sudah tidak merespon, maka Leo ikut menggunakan alat yang sama hingga akhirnya dia juga tumbang. Beberapa jam berlalu, Leo terbangun akibat mendengar suara sirine polisi dan mendapati Dimitri yang terengah-engah menghadap tembok. Saat didekati, rupanya Dimitri sudah menjadi zombie dan langsung menyerang dia. Hanya saja Leo berhasil menyelamatkan diri keluar dari gedung tersebut. Beralih pada seorang dokter bernama Adam yang sedang menatap jendela untuk mengenang mendiang istrinya. Di hari itu, sang anak bernama Miguel diajak oleh kakek dan neneknya yang merupakan mertua dari Adam untuk menginap di rumah mereka selama 1 minggu. Sekepergian mereka, Adam ditemui oleh seorang tetangga bernama Johnny yang mengundang dia untuk makan malam di rumah. Singkat waktu, makan malam di rumah Johnny dan sang istri yang bernama Anna berlangsung. Jadi tujuan mereka mengundang Adam hanyalah untuk menghibur Adam atas kematian istrinya. Begitu pulang, lagi-lagi Adam teringat akan keluarganya. Iya, ya sudah. Keesokan hari di rumah sakit, seorang dokter yang akan pergi ke bandara sempat berhenti melihat Leo yang dibawa oleh perawat. Saat akan mengucapkan sesuatu, Leo terbatuk hingga darahnya mengenai mata sang dokter. Ternyata ketika naik ke pesawat, dokter ini mengalami batuk seperti Leo tadi. Beralih ke WHO, seorang dokter bernama Lucy sedang menonton video rekaman seorang warga Venezuela. Dalam rekaman, terlihat orang itu diikat oleh keluarganya akibat mengamuk, tapi terlepas dan menggigit salah satu orang di sana. Sesaat kemudian, seorang rekan mengajak dia untuk melakukan video call dengan seorang dokter bernama Carlos yang berada di Venezuela. Carlos menjelaskan bahwa 2 hari sebelumnya telah ditangkap seorang pasien yang memiliki gangguan neurologis, paranoia, halusinasi dan kejang-kejang serta melakukan penyerangan. Bersama dengan itu terlihat 2 orang berlarian hingga video call itu pun terputus. Akibat hal ini, Lucy dikirim ke Venezuela. Kembali ke Venezuela, Adam yang sedang berbelanja tiba-tiba ditabrak oleh seorang pencuri makanan yang berlari keluar dari toko tersebut. Manakala keluar, Adam melihat mobil ambulans yang mengalami kecelakaan sehingga dia dan beberapa warga mencoba membantu. Namun tanpa mereka sangka-sangka, keluar sesosok zombie yang langsung menerkam seorang warga. Bersama dengan itu, tiba-tiba seorang warga menembaki sang zombie dan berteriak agar jangan sampai menyentuh zombie tersebut atau mereka akan terinfeksi. Sesaat kemudian, seorang polisi yang mencoba menghentikan pria tadi juga diserang oleh zombie lain. Lalu secara mengejutkan, sebuah ledakan menyadarkan Adam untuk segera pergi dari tempat itu sesaat sebelum satu zombie menyerang dia. Tatkala hampir sampai di rumah, Adam melihat Johnny menggendong istrinya yang pingsan sehingga memberikan tumpangan. Seraya menaikkan Anna ke mobil, Johnny berkata bahwa kurang lebih setengah jam yang lalu Anna digigit oleh seorang pria. Begitu sampai di rumah, Adam langsung memberikan penenang akibat Anna yang mengamuk dan sempat mengeluarkan raungan aneh. Setelah Anna menjadi tenang, Adam meninggalkan mereka untuk mengecek virus yang melanda Venezuela. Di sini, Adam menemukan berita wawancara seorang dokter yang mengatakan bahwa virus berjenis baru yang ditularkan melalui mukosa dan aliran darah bisa mengubah fungsi sel dan jaringan tubuh penderitanya.
Sayang, mereka belum bisa menemukan obat dari virus tersebut, meski seorang reporter sempat mengatakan mengenai rumor menyebarnya virus zombie. Sejurus kemudian, secara mengejutkan Johnny datang menggendong Anna yang tidak memberikan respon. Tidak berselang lama, datang lagi tetangga bernama Juan dan sang istri yang ingin mengetahui kondisi Anna. Saat diperiksa, gigi Anna terlihat menghitam, sementara matanya sangat merah, lalu dengan tiba-tiba dia menyerang. Sialnya, Juan yang berusaha menahan Anna justru tergigit, sampai akhirnya Adam dan Johnny berhasil menghentikan Anna. Selang beberapa waktu dari radio, terdengar broadcast berulang yang menghimbau agar semua warga tetap berada di rumah, juga mengisolasi dan melaporkan jika ada anggota keluarga yang mengalami gejala seperti demam, halusinasi, dan agresivitas. Setelah mengobati tangan Juan, Adam ditelepon oleh Dr. Carlos yang meminta dia segera datang ke tempat penelitiannya untuk membantu menganalisis wabah yang sedang terjadi. Tapi Adam baru bersedia datang setelah terlebih dahulu menjemput Miguel. Mendengar itu, Carlos mengatakan kalau kota di mana Miguel menginap telah berantakan. Dan sekarang kota mereka juga dikarantina serta diizinkan untuk menghabisi setiap orang yang terinfeksi. Sayang, sambungan itu terputus akibat kehilangan sinyal. Mendengar pembicaraan tadi, Johnny menjadi khawatir akan keselamatan Anna jika dibawa ke rumah sakit, begitupun dengan Juan. Bersama dengan itu listrik menjadi padam, tapi mereka tetap mencoba pergi membawa Anna dan Juan ke rumah sakit. Di tempat lain, kakek Miguel yang berniat menanyakan perihal ponsel yang tidak berfungsi kepada tetangganya mendapati rumah yang sudah kosong. Lantas di halaman belakang, dia begitu tersentak menemukan sang tetangga yang sudah tidak bernyawa. Sesampainya ke rumah, kakek Miguel menceritakan apa yang dia temukan kepada istrinya dan meminta agar tidak membukakan pintu kepada siapa saja sementara dia pergi mencari informasi. Kembali pada kelompok Adam, dalam perjalanan mereka harus berhenti lantaran dihadang oleh blokade militer yang langsung memberikan tembakan peringatan. Tanpa mereka sadari, suara tembakan ini didengar oleh kawanan zombie yang ada di sekitar situ. Di sini, Adam mencoba menjelaskan bahwa dia adalah dokter yang akan membawa orang terluka ke rumah sakit. Mendengarnya, pihak militer justru memerintahkan mereka semua turun dari mobil. Sementara itu, para zombie mulai berlarian mendatangi mereka. Parahnya, Anna yang sudah berubah menjadi zombie keluar dari mobil, sehingga para tentara langsung memberondong dia. Tapi zombie-zombie lain juga berdatangan menyerang mereka. Melihat sang istri tertembak, Johnny berusaha menolong, namun dihalangi oleh Adam yang segera membawa dia kabur meninggalkan kekacauan itu. Sedangkan Juan dan istrinya serta para tentara harus berakhir dimukbang oleh zombie-zombie. Dalam perjalanan, Johnny yang tidak bisa merelakan kepergian Anna memaksa Adam menghentikan mobil dan berniat kembali menjemput Anna. Awalnya Adam masih berusaha menghentikan, namun akibat Johnny keras kepala, akhirnya Adam membiarkan dia. Hanya saja setelah bisa berpikir jernih, Johnny memutuskan kembali ke mobil sehingga perjalanan menjemput Miguel bisa mereka lanjutkan. Pada waktu yang sama, Dr. Lucy sampai di tempat penelitian Dr. Carlos yang dijaga ketat oleh militer. Di dalam lab, mereka juga memiliki Leo yang dianggap sebagai pasien zero dari virus yang disebut sebagai virus buaya. Keesokan hari, terlihat kekacauan yang terjadi di jalanan. Adam dan Johnny yang sampai di sana terpaksa harus mencari jalan lain untuk menghindari serangan yang terjadi di tengah kekacauan tersebut. Beralih pada sebuah rumah di mana terdapat sebuah keluarga yang bersembunyi dari serangan zombie. Malang, kepanikan sang ibu menyebabkan para zombie mengetahui keberadaan mereka. Alhasil, anaknya yang bernama Louis terpaksa kabur meninggalkan kedua orang tuanya diserang oleh zombie. Tidak jauh dari situ, Adam dan Johnny yang baru saja selesai mengganti ban mobil melihat Louis melaju dengan kencang sehingga mereka segera beranjak dari situ. Tapi tidak lama berkendara, mereka melihat Louis berlari akibat dikejar beberapa zombie. Oleh sebab itu, mereka langsung membawa Louis pergi. Te mordieron. Te mordieron. Pada malam hari, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki akibat kehabisan bahan bakar. Hingga keesokan hari, mereka memasuki kota yang terlihat sudah berantakan. Ketika menemukan tubuh seorang polisi yang tergeletak, tiba-tiba beberapa zombie menyerang mereka. Melihat pistol sang polisi, dengan cepat Louis mengambil dan menembak zombie tersebut. Malang, hal ini justru menyebabkan zombie lainnya mendengar mengejar mereka. Beruntung, seorang pria bernama Jose menyelamatkan mereka ke dalam sebuah hotel.
Di hotel ini, Jose berlindung bersama istri dan anaknya yang bernama Crystal. Di sini, Jose dan istrinya meminta mereka tinggal, tapi Adam menolak tawaran tersebut dengan alasan mencari seorang rekan yang menunggu mereka. Alhasil, Jose hanya meminta mereka membantu dia mencari air esok hari. Keesokan hari, Adam terbangun dari mimpi buruk dan mendapati kamar yang sudah kosong. Lantas dengan rasa bingung dia keluar mencari yang lain. Namun dari sebuah kamar tiba-tiba sesosok zombie muncul. Menyadari kehadiran Adam, sang zombie langsung mengejar dia. Tapi Adam berhasil menghabisi zombie tersebut dan segera menutup pintu kamar. Lantaran masih ada zombie yang berusaha masuk, maka Adam terpaksa menjebol dinding agar bisa kabur dari ruangan lain. Sayang, di jalan keluar pun sudah ada zombie yang menunggu, sehingga dia harus naik menuju ke atap hotel meski masih berhadapan dengan zombie-zombie tadi. Rupanya, kristal yang juga ada di atap berhasil menghabisi satu zombie yang akan menyerang Adam. Tapi lantaran tidak mengetahui keberadaan yang lain, maka mereka memutuskan keluar dari hotel tersebut. Di halaman, mereka bertemu dengan ayah dan ibu kristal yang keluar dari sebuah kamar. Kemudian Jose berkata, dia terpisah dengan Johnny dan Louis saat mencoba menyelamatkan seorang anak dari serangan zombie. Jose juga menunjukkan di mana anak tersebut bersembunyi serta tempat Johnny dan Louis berlindung. Untuk itu, Jose dan Adam mencoba menjemput mereka. Naas, ada zombie yang melihat Adam sehingga Adam harus berlindung bersama Johnny dan Louis. Walaupun zombie tadi berhasil dihabisi oleh Johnny dari balik pintu, Adam harus terlebih dahulu mengobati kaki Louis yang cedera. Sementara di bangunan lain, baru saja Jose berhasil membawa seorang anak kecil keluar. Tiba-tiba ada zombie yang mengejar sehingga mereka terpaksa harus kembali ke dalam bangunan. Melihat zombie yang berhasil masuk, dengan panik istri Jose justru keluar menuju ke sana. Tak ayal, dia pun diserang oleh zombie. Sedangkan kristal yang melihat satu zombie datang bergegas kembali ke dalam gerbang. Naas, secara mengejutkan para zombie yang rupanya ada di dalam gerbang menyerang kristal. Akibat hal tersebut, kelompok Adam terpaksa hanya bisa berdiam diri menunggu suasana menjadi tenang. Keesokan harinya, saat mengambil bahan bakar dari sebuah mobil, mereka melihat geng motor melintas sehingga harus bersembunyi. Setelah mengisi bahan bakar tadi ke mobil Adam, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat Dr. Carlos untuk mengobati Louis. Di tempat berbeda, nenek Miguel yang sudah beberapa hari menunggu sang suami pulang akhirnya melihat kedatangannya. Tapi di depan pintu, dia melarang sang istri membukakan pintu dengan alasan sudah terinfeksi. Sayang, nenek Miguel tetap membukakan pintu. Pada malam hari, Adam yang tidak melihat keberadaan markas Dr. Carlos di koordinat yang diberikan terpaksa keluar untuk mencari. Sekepergian Adam, Louis melihat sesuatu di depan mobil mereka. Tatkala lampu dinyalakan, ternyata yang muncul adalah sesosok zombie. Sejurus kemudian, zombie lain pun berdatangan dan berhasil menarik Louis. Tidak dapat berbuat apa-apa, maka dengan berat hati mereka bergegas kabur meninggalkan dia. Cukup lama pontang-panting berlari dari kejaran para zombie, tiba-tiba zombie-zombie tersebut dihabisi oleh tentara. Lantas Adam menjelaskan bahwa mereka diminta oleh Dr. Carlos untuk datang ke tempat itu. Setelah memastikan keduanya tidak terinfeksi, maka mereka diizinkan bertemu dengan Dr. Carlos. Di dalam, Dr. Carlos mengatakan kepada Dr. Lucy, kedatangan Dr. Adam adalah untuk membantu menemukan vaksin dari virus baru. Mendengarnya, Adam meminta waktu berbicara kepada Carlos. Di sini Adam berkata kalau tujuan kedatangannya adalah untuk mengantarkan seorang rekan yang terluka lalu pergi mencari Miguel. Namun ketika melihat visual dari virus yang mirip dengan rabies, Adam menanyakan hal tersebut kepada Lucy yang menjelaskan kalau itu memang virus rabies yang telah mengalami mutasi. Berdasarkan pemeriksaan pertama, di mana dalam darah pasien Zero terkandung dismorfin, maka Adam berasumsi mutasi virus terjadi akibat pengaruh obat yang digunakan oleh sang pasien. Tapi melihat semua sampel berasal dari orang dewasa, Adam menjadi bingung kenapa virus tidak menyerang anak-anak di bawah usia 10 tahun. Bersama dengan itu, para zombie berdatangan menyerang markas mereka. Alhasil, pertempuran tidak bisa dihindari. Sayang, jumlah zombie yang terlalu banyak ini menyebabkan pihak militer tidak sanggup menahan serangan cepat tersebut.
Oleh karenanya mereka harus bergegas pergi menyelamatkan diri. Keesokan hari pada suatu tempat, salah satu tentara yang bersama mereka berhasil menghabisi zombie yang menyerang. Tapi akibat tergigit, dia memutuskan pergi menjauh. Hal ini menyebabkan sang pimpinan berencana untuk membawa mereka ke zona aman. Tapi Carlos bersikeras ingin menuju institusi sains untuk menyelesaikan penelitiannya. Melihat perdebatan serta ketegangan yang terjadi, Adam mengatakan bila Carlos tidak menemukan vaksin, maka tidak akan ada lagi zona aman serta keluarga yang menanti mereka. Terlebih, Dr. Lucy tidak dapat meminta pihak WHO menjemput mereka akibat perbatasan sudah ditutup. Oleh sebab itu, Adam meminta Johnny pergi bersama dengan yang lain, sedangkan dia pergi mencari Miguel. Dalam perjalanan, mereka melintasi sebuah bangkai pesawat. Jadi bisa diasumsikan, pesawat ini terjatuh akibat dokter yang terkena darah Leo berubah menjadi zombie saat menumpang dalam pesawat. Sementara itu, Adam yang berjalan sendiri bertemu dengan dua orang pengendara mobil. Merasa curiga dengan sikap mereka yang memaksa dia untuk minum, terpaksa Adam menghabisi kedua orang itu. Benar saja, ternyata di dalam mobil dia menemukan dua orang yang disekap. Lantaran kedua orang ini tidak tahu mau kemana dan bersedia mengikuti Adam, maka Adam memutuskan untuk membawa mereka. Di tengah perjalanan, sang wanita yang ternyata sedang hamil merasa mual sehingga meminta berhenti. Naas, tiba-tiba beberapa zombie datang menyerang dan menghabisi pasangan tersebut. Adam yang tidak berhasil menyelamatkan mereka serta mobil yang tidak mau menyala akhirnya kabur menembus hutan untuk menghindari kejaran zombie yang bermunculan. Di tempat lain, kelompok Dr. Carlos juga harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki akibat mobil mereka mogok. Malangnya, dari belakang mereka zombie-zombie berdatangan. Sampai di depan institusi sains, tentara yang bersama mereka terpaksa mengorbankan diri untuk menahan zombie-zombie tersebut. Sialnya lagi, Dr. Carlos yang terjatuh akhirnya menjadi santapan zombie yang mengejar mereka. Tapi di waktu yang tepat, pintu institusi dibuka sehingga mereka bisa selamat. Kembali pada Adam, cukup lama menyusuri hutan, akhirnya dia berhasil sampai ke rumah sang mertua. Di situ dia menemukan pintu yang terkunci dari dalam, sedangkan mertuanya yang sudah menjadi zombie juga ada di dalam dan berusaha keluar untuk menyerang dia. Oleh karenanya, dengan sangat terpaksa Adam harus menghabisi mertuanya tersebut. Begitu di dalam, Adam mendapati nenek Miguel yang sudah tidak bernyawa. Kemudian di sebuah kamar, dia menemukan Miguel yang terbaring dengan luka bekas gigitan di tangannya. Setelah Miguel menceritakan kalau luka gigitan ini dia dapatkan 1 hari yang lalu, Adam menjadi yakin bahwa sang anak kebal terhadap virus itu karena masih berusia di bawah 10 tahun. Berikutnya, Adam membawa Miguel pergi menuju institusi sains. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang meminta tolong. Namun ternyata ini hanya sebuah jebakan. Dalam kondisi hampir tidak sadarkan diri, Adam melihat Johnny yang menyelamatkan dia. Selang beberapa waktu, Adam akhirnya siuman. Di sini Lucy mengatakan vaksin berhasil mereka temukan menggunakan sampel darah Miguel. Dalam berita pun disampaikan, vaksin yang ditemukan dari sampel darah anak di bawah usia 10 tahun telah didistribusikan ke seluruh negeri, sehingga perbatasan mulai dibuka kembali. Selanjutnya, Adam membawa Miguel menggunakan pesawat sesuai janjinya kepada mendiang sang istri. 1 tahun kemudian, di mana kondisi Venezuela sudah pulih, masyarakat Venezuela menyampaikan kesulitan mereka untuk mencari pekerjaan serta keluar dari Venezuela akibat diskriminasi terhadap masyarakat terinfeksi yang menerima vaksin. Akibat hal ini, banyak masyarakat yang keluar secara ilegal dari negara mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.